Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julia Krisnawati. NIM saya A1C11943. Baiklah, tanpa memperpanjang waktu lagi, pada video ini saya akan memaparkan jawaban saya atas pertanyaan ujian akhir semester Kimia Organik 2. Terima kasih, selamat menonton. Baiklah, saya akan langsung ke pertanyaan pertama. Dari kedua reaksi pada soal yang diberikan, itu saya mengidentifikasi bahwa keduanya memiliki basa yang sama, serta pelarut yang sama pula. Sehingga akan sangat sulit untuk mengidentifikasi apakah yang akan terjadi itu adalah reaksi SN2 ataukah reaksi E2. Tetapi jika dilihat dari produk yang dihasilkan, di mana pada reaksi pertama itu produk utama yang dihasilkan adalah hasil reaksi substitusi. Sehingga menurut saya ini bisa dikatakan bahwa pada reaksi pertama itu terjadi reaksi SN2. Sedangkan pada reaksi kedua itu bisa dilihat bahwa produk utamanya adalah hasil dari reaksi eliminasi. Sehingga dapat dikatakan bahwa reaksi kedua itu adalah E2. Untuk reaksi pertama, ini saya sudah membuat sedikit penjelasan reaksi di sini, di mana pelarut yang digunakan itu adalah propanol. Di mana jika dipecah itu akan jadi seperti ini dan OH di sini itu akan lepas. Sehingga elektronnya akan berpindah ke arah sini dan akan terbentuk ikatan rangkap menjadi propena. Jadi OH di sini akan bersaing dengan CH3O-. Di mana di antara kedua ini jika kita lihat dari kebasaan serta nukleofilitasnya, CH3O- ini memiliki kebasaan dan nukleofilitas yang lebih tinggi dari OH-. Sehingga CH3O- ini akan berperan sebagai nukleofil. CH3O- ini memiliki kelebihan elektron, sehingga dia ini akan memberikan elektronnya ke molekul yang mempunyai polaritas positif untuk bisa menstabilkan dirinya. Karena pada satu bromo propana itu ada polaritas parsialnya, sehingga elektronnya banyak tertarik ke arah Br, ke arah sini. Maka pada atom C itu polaritasnya menjadi parsial positif. Oleh karena itulah elektron pada CH3O- ini akan langsung menyerang atom C dan terjadilah serah terima elektron. Di mana kondisi ini disebut juga keadaan transisi. Pada keadaan transisi ini akan terjadi serangan balik, di mana nukleofil akan berikatan dengan substratnya. Serangan balik ini akan menyebabkan produk yang dihasilkan pada reaksi SN2 ini memiliki orientasi yang berbeda dengan reaktannya. Misalnya yang awalnya itu R jadi S pada produknya. Menurut saya seperti yang sudah dipelajari pada pertemuan yang dilakukan itu, hal yang itu terjadi karena O itu probabilitas atau O ini akan bergerak-gerak. Sehingga ketika O ini akan kebolehjadian masuknya berlawanan dengan perginya gugus pergi, maka akan terbentuk produk yang berlawanan dengan reaktannya. Saat transisi ini, pada awalnya Br ini masih terikat pada molekul. Pada molekul ini, tetapi sekarang sudah tertarik sebagian polaritasnya. Makanya ada tanda putus-putus. Yang positif itu kan C. Itu sudah ditarik oleh ion CH3O-. Pada keadaan inilah atom C ini ditarik di dua sisi berlawanan, sehingga
untuk bisa menjadi stabil, atom C ini harus melepaskan salah satu dari keduanya ini. Nah, disinilah ion CH3O- ini akan mendorong struktur 3 dimensi dari molekul ini ke arah sini, ke arah kanan kalau di gambarnya, ke arah kanan. Nah, sehingga terjadilah badai elektron dan dia akan mendorong Br ini yang mengakibatkan ion Br ini akan terlepas. Nah, sehingga terbentuklah reaksinya seperti ini. Yang kedua ini saya mengidentifikasi bahwa reaksi ini adalah reaksi E2. Nah, pada reaksi ini pertama-tama CH3O- ini akan menyerang H+ di sini, sehingga akan terbentuk ikatan antara CH3O dengan H+. Nah, sementara itu karena hidrogen ini lepas, nah, maka terjadi pula perpindahan elektron. Nah, sehingga pada bagian ini terbentuk ikatan rangkap, dan pada saat yang bersamaan Br di sini juga akan lepas sebagai gugus pergi, sehingga pada reaksi ini terbentuklah produk seperti ini. Baiklah, selanjutnya adalah soal nomor 2. Nah, dimana untuk soal nomor 2 ini menurut analisa saya, untuk mereduksi senyawa turunan ester menjadi aldehid itu melalui 2 macam reaksi. Nah, yang pertama itu adalah reaksi reduksi ester yang akan menghasilkan alkohol primer. Nah, barulah kemudian setelah dihasilkan alkohol primer ini akan dioksidasi. Alkohol primer ini akan dioksidasi dan terbentuklah aldehid. Nah, untuk rancangan reaksi dan mekanisme reaksinya akan saya sajikan pada gambar berikut ini. Baiklah, untuk soal nomor 3 ini saya mengambil salah satu amida di mana menurut saya untuk mentransformasi amida menjadi turunan asam karboksilat itu melalui 2 macam reaksi. Nah, yang pertama itu adalah amida ini akan diubah menjadi asam karboksilat melalui reaksi hidrolisis dalam larutan asam. Nah, yang selanjutnya itu ketika sudah terbentuk asam karboksilat, nah, maka akan dilakukan reaksi esterifikasi. Nah, di mana reaksi esterifikasi ini akan menghasilkan ester. Nah, ester ini merupakan salah satu turunan asam karboksilat. Nah, untuk mekanismenya itu yang pertama terjadi reaksi hidrolisis amida dalam larutan asam. Mekanismenya ini. Nah, yang pertama itu terjadi penyerangan karbon karbonil oleh H2O. Nah, sehingga ikatan rangkapnya ini penyerangan. Nah, sehingga ikatan rangkapnya ini akan putus dan H2O ini akan masuk, sehingga terbentuklah senyawa seperti ini. Nah, karena di sini O ini kelebihan ion positif, nah maka O ini akan melepaskan H+ di sini, sehingga menjadi senyawanya menjadi seperti ini. Nah, kemudian pada tahap yang ketiga mekanismenya ini terjadi serah terima proton. Nah, sehingga pada tahapan ini amina di sini akan lepas. Amina di sini akan lepas dan akan terbentuk ikatan rangkap di sini dan terbentuklah asam karboksilat.
pada bagian ini, yaitu asam benzoat di sini. Setelah sebelumnya itu terbentuk asam karboksilat, nah maka pada tahapan selanjutnya itu adalah untuk menghasilkan turunan asam karboksilat yang dalam hal ini yaitu ester. Nah, mekanisme reaksinya yang pertama itu pembentukan kation. Nah, di mana pada tahap ini asam karboksilat itu akan bereaksi dengan katalis. Di sini katalisnya yaitu H2SO4. Nah, pada katalis ini akan terjadi pemisahan elektron. Nah, di mana elektronnya ini akan ditarik oleh elektron yang lebih elektronegatif. Nah, sehingga H di sini akan kehilangan elektron. Nah, oleh karena itulah atom H di sini ini akan lebih bermuatan positif. Nah, karena H ini lebih bermuatan positif dan di sini ada ikatan rangkap yang kaya elektron, nah maka ikatan rangkap di sini akan memberikan elektronnya pada H yang kekurangan elektron. Nah, sehingga H ini akan lepas dari H2SO4 dan akan terikat pada asam karboksilat. Nah, masuknya atom H di sini ini akan menyebabkan C ini kekurangan elektron, nah sehingga lebih bermuatan positif atau disebut juga karbon kation. Nah, yang kedua itu ada delokalisasi karbokation. Nah, karena C di sini itu bermuatan positif, nah maka dia akan mengambil elektron dari O di sini, karena O di sini itu kelebihan elektron. Nah, maka elektron di O ini akan berpindah ke C di sini sehingga terjadi ikatan. Sehingga alkohol di sini, metanol ini akan terikat pada C. Nah, sehingga terbentuk senyawa seperti ini. Nah, selanjutnya itu terjadi transfer proton. Nah, karena pada tahap sebelumnya itu belum terbentuk senyawa yang stabil, nah sehingga pada tahap ini terjadi transfer proton. Nah, di mana O di sini yang kekurangan elektron itu akan mengambil elektron dari O di sini yang kelebihan elektron. Nah, sehingga H di sini itu akan lepas dan terikat pada O. Di sini. Nah, sehingga O ini akan lebih bermuatan positif. Nah, struktur ini juga belum stabil, sehingga kita lanjut lagi ke tahap selanjutnya, yaitu pembentukan ikatan pi atau ikatan rangkap. Nah, di mana pada tahapan ini karena O di sini lebih bermuatan positif. Nah, karena O di sini lebih bermuatan positif, nah jadi O ini akan mengambil elektron dari O yang di atas ini, karena O yang di atas ini kan kelebihan elektron. Nah, jadi O ini akan mengambil elektron sehingga pada bagian ini akan terbentuk ikatan rangkap dan H2O ini akan lepas. Jadi terbentuk produknya seperti ini. Nah, ini juga masih belum stabil karena O di sini masih lebih bermuatan positif. Nah, sehingga lanjut ke tahap selanjutnya yaitu pembentukan ester. Nah, di mana pada pembentukan ester ini O ini akan mengambil elektron dari ikatan antara O dengan H. Nah,
ikatan antara O dengan H ini, elektronnya diambil oleh O di sini. Nah, sehingga H di sini akan lepas. Nah, dan terbentuklah ester. Terbentuklah ester di sini yang merupakan senyawa turunan asam karboksilat. Baiklah, yang terakhir adalah soal nomor 4, di mana pada soal nomor 4 ini saya menggunakan bonus yang diberikan oleh Bapak sehingga saya tidak perlu menjawab soal nomor 4 ini. Nah, karena semua soal sudah saya jawab, maka tanpa memperpanjang waktu lagi, saya akan mengakhiri video ini. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga jawaban yang saya berikan memuaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.